Di NTT kita membaca, mendengar, dan melihat gubernur provinsi termiskin ketiga di Indonesia itu, termiskin setelah Papua dan Papua Barat menurut data BPS tahun 2020, Maret 2020, memutuskan agar jam pelajaran sekolah dimulai jam 5 pagi. Bisakah anak-anak Indonesia sekolah pagi-pagi buta di NTT pula? Victor Bungtilu Laiskodat bersikukuh tidak mau mundur dari aturan itu, apapun kritiknya, karena dianggapnya itu penting. Meskipun akhirnya kita mendengar jadwalnya sedikit digeser jam 5.30. Boleh nawar nggak? Bagaimana kalau kita mulai jam 5.43 menit? Begitukah cara kita menangani dan mengatasi pendidikan? Tawar-menawar kayak jual beli telur bebek. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres maupun bukan, jika beda pilihan jangan baper. Masuk sekolah jam 5 pagi meski untuk anak-anak SMA tidak terbayangkan itu terjadi di Kupang, NTT, Nusa Tenggara Timur. Karena hal itu sudah dipraktekkan di SMA Kota sebagai percontohan dari keputusan Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat. Tapi bagaimana jika itu dipraktikkan untuk semua sekolah di wilayah NTT dengan kontur tanah atau geografisnya yang naik turun, perbukitan, pegunungan, dengan infrastruktur yang masih terbatas? Seorang guru honorer di NTT menceritakan di pegunungan masuk jam 7 saja, jam 7 pagi saja, masih banyak yang terlambat. Mengenang NTT, saya selalu sentimental. Ini provinsi termiskin di Indonesia Raya, termiskin ketiga setelah Papua dan Papua Barat. Padahal NTT memiliki sejarah yang membanggakan. Jika saya katakan saya sentimental, sepanjang perjalanan profesi saya di media selalu bertemu dan berteman dengan banyak anak-anak NTT. Pada zaman SBY saya pernah ke NTT 2 kali atas biaya negara. Waktu itu Kementerian PU, belum sebagai PUPR, melakukan perencanaan pembangunan untuk daerah-daerah perbatasan se-Indonesia, antara lain juga di NTT yang kini kemudian berbatasan dengan Timor Leste yang semula adalah bagian dari NTT atau Indonesia. Kebayang waktu itu bagaimana anak-anak berangkat sekolah dengan angkutan umum berjenis truk dengan bak terbuka, itu pun terbatas, hingga perlu menerjunkan pula truk-truk milik TNI Angkatan Darat yang juga terbatas. Belum lagi kondisi jalan yang parah, meskipun ada satu kasus yang menarik, karena Presiden SBY mau melintasi jalan dari ibu kota provinsi ke pelabuhan Atapupu, Atambua. Jalanan yang rusak itu lantas di aspal hot mix. Padahal jarak antara Kupang Atambua itu 297 km. Ketika Presiden SBY hendak melintasi jalan yang disebut Jalan Nasional Trans Timur itu, rakyat jelantah yang jualan di kaki lima tidak boleh berdagang, harus steril. Anak-anak sekolah dengan seragam sekolah mereka, pegang bendera merah putih dari plastik, disuruh berdiri berjajar di sepanjang jalan yang akan dilewati Presiden. Dan ketika prosesi itu terjadi, mobil kepresidenan yang membawa SBY melesat dengan kecepatan tinggi, dengan jendela mobil berkaca gelap yang tertutup rapat. Mobil presiden itu baru lewat pada sore hari, sementara anak-anak sudah menunggu dari sejak pagi hari. Banyak kisah saya dengar dari beberapa teman NTT, bagaimana pejabat negara datang ke daerah mereka, tetapi seperti pelancong. Kebetulan saya mengetahui NTT, hubungan dengan NTT
mempunyai banyak kisah sentimental karena punya banyak teman dari provinsi itu. Zaman dulu kala ketika pertama kali kerja di Harian Berita Nasional Jogja, saya sekantor dengan Clayden Suban Simon yang kemudian setelah lolos dari kuliahnya di UGM pindah ke Media Indonesia di Jakarta. Di Jogja saya berteman dan berpolemik dengan B. Michael Beding dan John Keban. Ketika pindah ke Jakarta kerja di majalah berita, sekantor dengan Yakobus Briko Lolong. Kemudian saya pindah ke majalah Optimis, majalah perbukuan, ketemu lagi dengan orang NTT, Cons Clayden. Lantas ketika kerja di Indosiar, lagi-lagi sekantor dengan satu anak NTT, Fred Suban. NTT melahirkan banyak nama dengan reputasi nasional dan internasional. Ada Profesor Dr. Insinyur Herman Johannes, Menteri dan pernah sebagai Rektor UGM, Dr. Franseda, Dr. Andes Adrianus Moi, Gerson Poi, ada pula Victor Immanuel Tanja, Goris Kerap, Sony Kerap, Ignaz Clayden, ada Richard Bagun, Peter Geru, Don Bosco Selamun, dan banyak lagi. Selain juga Goris Mere dan Obi Mesak dengan semut merahnya. Tetapi tanpa saya sadari, perkenalan saya dengan NTT dimulai sejak saya masih SD karena saya tahu di NTT ada penerbit bernama Nusa Indah. Juga saya tahu nama Arnoldus Ende Flores melekat di kepala saya karena buku-buku terbitan Nusa Indah selalu menyertakan nama-nama itu. Saya mengetahui itu juga lantaran masa-masa SD dipengaruhi oleh kakak-kakak saya yang juga doyan membaca. Waktu itu di Jogja ada majalah mungil bernama Semangat. Ini majalah full color dengan kertas art paper dan dicetak offset modern. Jauh lebih berkualitas dibanding majalah pop yang ada di Jakarta. Hanya ada dua di Indonesia percetakan berkualitas seperti itu, Canisius di Yogyakarta dan Arnoldus Nusa Indah di Flores NTT itu. Keduanya memiliki mesin cetak yang sama langsung dari Jerman sejak tahun 1970. Canisius dan Nusa Indah telah ada belasan tahun sebelum mendapatkan mesin offset itu. Hal yang akhirnya saya tahu karena keduanya bagian dari pergerakan Gereja Katolik Indonesia. Kalau saya bermain-main ke perpustakaan Canisius di Jogja waktu itu, akan saya dapati pula buku-buku terbitan Nusa Indah Flores. Nusa Indah juga menerbitkan majalah anak-anak bernama Kunang-Kunang. Sebetulnya bukan hanya Yogyakarta dan Flores, ada pula penerbit Bina Media di Medan, penerbit Dioma Malang, dan penerbit Obor di Jakarta yang tergabung dalam asosiasi penerbit Katolik bernama Seksama. Namun, Yogyakarta yang dianggap memiliki sejarah tua dalam perkatolikan menjadi pilihan utama misi pencerahan mereka, sedangkan NTT dipilih dengan cita-cita ikut membangun Indonesia dari timur. Untuk itu, mesin cetak modern itu diberikan. Visi itu ditabalkan dalam penamaan percetakan Arnoldus yang tidak lain diambil dari nama Santo Arnoldus Johnson, pendiri Ordo SVD. Visi itu diterjemahkan dalam misi pembentukan manusia pembangun yang berilmu dan beriman melalui media massa. Pantesan kok banyak anak-anak NTT yang bekerja di media selain menjadi pastor. Tapi tradisi keilmuan intelektualisme itu sejak kapan berganti warna dengan nama-nama yang kita kenal di jalanan Jakarta? Jika sebelumnya Jakarta dikuasai anak-anak Ambon, pada suatu era muncul pesaing mereka, kelompok anak-anak NTT yang dipimpin oleh Hercules. Meskipun kita tahu baru-baru ini Hercules pulang dari haji. Dan apa hubungannya coba? Ketika akhir tahun 2022 saya ke Kupang bersama teman-teman, kami berziarah ke Taman Ziarah Yesus Maria di Obelo. Saya bertemu dengan anak muda NTT yang menjaga parkiran di bawah taman peziarahan Katolik yang terletak di perbukitan itu. Iya, Temi namanya. Ternyata pernah bertualang ke Jakarta. Karena kemiskinan ia merantau, mengadu nasib. Siapa tahu nasib baik yang menang. Sebagai dropoutan SMP, tidak ada jalur normal yang terbuka untuknya, kecuali hidup di jalanan. Di Jakarta, di Kemang, Temi menjadi tukang parkir. Tapi sayangnya nasibnya tidak sebaik Victor Bung Tilu Laiskodat dan Johnny G. Plate yang kita tahu mereka menjadi petinggi partai politik, Nasdem.
Victor kemudian menjadi gubernur di NTT dan Johnny Plate menjadi menteri di kabinet Jokowi. Sementara Temi balik ke kampung halaman dan menjadi tukang parkir pula. Banyak intelektual anak-anak yang terdidik kelahiran NTT, boleh dikata hampir semua karena kehadiran gereja. Relasi gereja dan masyarakat di NTT hampir mirip dengan di Papua, gereja Katolik terutama, menjadi pintu perubahan bagi masyarakat setempat. Para intelektual NTT boleh dibilang semuanya berkait dengan gereja Katolik. Namun agaknya kehadiran gereja tidak cukup mampu membalikkan keadaan. Rezim pemerintah sebelumnya, sebelum Jokowi, tidak punya banyak perhatian pada Indonesia Timur, khususnya NTT dan Papua. Kemiskinan yang akut mengantarkan anak-anak NTT untuk juga punya jalannya sendiri. Victor Bung Tilu Laiskodat juga contoh lain bagaimana ia harus mencari jalannya sendiri untuk kemudian menduduki kursi gubernur Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, anak pintar jadi bodoh, anak bodoh jadi pintar. Tidak pernah terjadi dengan sendirinya. Sonde pengecualian ketika sonde baku kasih. Saya tidak tahu si Nono, anak desa Burain itu bangun jam berapa hingga bisa jadi juara 1 Abacus Brain Game atau matematika tingkat dunia. Saya juga tidak tahu Victor Bung Tilu Laiskodat dulu bangun jam berapa, berangkat sekolah jam berapa hingga bisa jadi gubernur di tanah kelahirannya. Ini sama-sama anak Kupang, anak Nusa Tenggara Timur. Ada Nono, Victor, Temi. Saya dan Temi mungkin sama-sama pernah mengembara di Jakarta, sama-sama tidak jadi gubernur. Sementara dari jalanan Victor Laiskodat bisa jadi gubernur, kenapa Temi tidak? Kalau saya balik ke Jogja tidak jadi gubernur itu wajar karena gubernurnya tidak boleh diganti. Mungkin Temi perlu bangun lebih pagi lagi, melatih disiplin, kerja keras belajar. Zaman nenek moyang kita dulu kala mereka tidur malam-malam, bangun malam-malam juga. Mereka tekun belajar dan belajar dan belajar hingga jadi raja, hingga jadi saudagar, hingga jadi Laksamana raja di laut, mempunyai perahu jung terbesar di dunia pada zaman Ratu Kalinyama. Jauh sebelum lahirnya AG yang berusia 15 tahun putus nyambung dalam cinta. Belum lama berlalu, setidaknya akhir tahun lalu, jam 6 pagi ketika saya jalan-jalan di Jalan Nasional Trans Timor, belum ada warung buka, sekalipun itu warung makanan. Kendaraan hanya 1-2 melintas. Pasti anak-anak sekolah suka banget berangkat sekolah jam 4 atau jam 4.30 pagi. Karena soal anak sekolah ini harus diukur dengan kemacetan jalanan juga. Di Jakarta pernah jadwal pelajaran diubah agak siangan agar keberangkatan mereka tidak berbarengan dengan para pegawai kantoran hingga kepadatan lalu lintas bisa diurai bergiliran. Padahal di sisi rakyat jelantah, jam keberangkatan yang bersamaan itu juga solusi untuk menghemat biaya transportasi. Karena yang tidak punya mobil pun, satu keluarga dengan 1 sepeda motor saja bisa diangkut berbarengan 3-4 orang. Jadi anak-anak sekolah itu bukan saja dibangun berdasarkan visi bahwa masa depan kita akan tergantung pada mereka, melainkan juga bahwa anak-anak sekolah itu dipandang sebagai sebab dari suatu masalah. Maka mereka harus diatur sedemikian rupa demi kepentingan yang mengatur-atur. Para ahli pendidikan, para ahli psikologi sosial, psikologi anak-anak, dan para ahli kebijakan publik, barangkali tidak ada yang salah dalam berbagai teori dan advis mereka. Tetapi sering kali semuanya datang terlambat. Mungkin karena mereka juga termasuk generasi yang biasa bangun kesiangan.
Wicara brengeng nganti kaya swaraning madu bangsa musra haring kembang biang ngantos lumeng dereng rati sang Resi Amartaku anggung aku